Halo, berjumpa lagi dengan saya di Tips and Tricks bersama Mary Kristuti. Dan pada pagi hari ini yang cerah di hari Minggu 19 Desember 2021, saya ingin sedikit membahas tentang kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengusaha baru. Banyak dari antara kita yang berpindah level dari karyawan menjadi pengusaha baru, ya, atau pengusaha yang baru belajar. Nah, dulu waktu jadi karyawan kita suka keluh kesah bahwa atasan kita atau owner kita suka-suka sama SOP, memodifikasi SOP, standar operasional prosedur, sesuka hati sesuai dengan kemauan dia dan kebutuhan dia. Kalau dia aja jualan gak pakai DP gak apa-apa, kalau gua aja gak boleh gitu ya. Nah, ternyata ketika kita berpindah kuadran menjadi pengusaha, kita mungkin saja yang melakukan kesalahan yang sama. Kita lupa komplainan kita dulu, ya. Kita melakukan itu sekarang saat menjadi pengusaha. Ada sebuah contoh menarik yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Seorang mantan karyawan berpindah menjadi pengusaha, dapat produk dari pabrik dengan keringanan 30 hari tempo pembayaran semenjak barang keluar pabrik. Kemudian dia mencari cara gimana caranya biar dapat ongkos kirim yang bisa diutangin. Kerjasamalah dengan logistik company dan dapat, ya. Lalu kemudian dia dapat nih kliennya untuk menjual produknya, ya. Lumayan jauh dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Begitu barang keluar dari pabrik, argo kan jalan nih dari pabrik, benar? Sedangkan tracking udah juga jalan, ya kan? Nah, artinya dia punya dua resiko di situ. Ternyata dia jualan tanpa DP, bahkan beberapa PO-nya lisan. Luar biasa sekali beraninya, ya. Kemudian saya tanya, kok bisa lu jualan tanpa DP? Lu gak takut kalau itu tiba-tiba cancel atau gak dibayar? Lalu dia bilang, iris kuping gue kalau mereka gak bayar, akan gue udak-udak. Hello, come on, para pengusaha baru yang baru belajar, ya. Ada 3 risiko yang jelas tampak di depan mata. Yang pertama adalah kalau barang itu ada di lautan dan tiba-tiba dia cancel PO, produk tetap harus dibayar ke pabrik. Yang kedua, ongkos kirim harus dibayar ke pabrik. Yang ketiga, mau dilempar kemana ini barang? Kalau nggak ada buyer, terpaksa harus cari gudang. Ya, resiko ketiga ini juga berat. Kemudian misalnya barang udah nyampe di sana, mereka ngutangin. Apa yang akan terjadi? Terlalu banyak celah resiko yang dibiarkan terbuka lebar. Dan salah kita karena kita nggak nutupnya dari awal dengan dokumentasi administrasi hitam di atas putih yang baik dan benar. Teman-teman, bisnis tidak mengenal pertemanan, ya. Kamu belum tentu punya rumah dan punya tanah untuk nutupin kerugian ini. Kenapa saya bisa membaca seperti ini? Karena kalian aja memulai usaha dengan modal nol, pengen dapat utangan dari sana dan sini. Oke? Satu hal yang harus kalian pahami adalah resiko yang jelas tampak ini harus diantisipasi, ditutup celahnya, ya. Sehingga apa? Jangan sombong, jangan gelap mata begitu pindah kuadran dari karyawan menjadi pengusaha. Karena bisnis atau usaha ini tidak mengenal pertemanan. Karena bisnis ini mengenal hitam di atas putih. Siapa yang kemudian akan menjamin bahwa produk itu akan dibayarkan oleh pembeli? Kalau bukan administrasi, yaitu PO dan berupa DP yang sudah diterima sebagai pengganti penutup kerugian yang tidak seberapa. Jangan jadi sombong. Karena apa? Karena orang pandai, orang pintar pun bisa dibohongi oleh orang pintar yang licik. Kalau omongan janji untuk membayar produk tersebut bisa dipegang buat apa ada materai, ya. Oleh karenanya banyak kemudian resiko-resiko bisnis ini yang menjadi konflik di kemudian hari. Di atas langit masih ada langit, dan segala kemampuan kita tetap harus diasah. Saya membuat ini untuk Anda para pengusaha baru yang mau terus belajar. Agar apa? Agar Anda bisa meminimalisir resiko kerugian di kemudian hari. Memulai usaha tanpa modal adalah hal yang baik, namun jangan lupa menutup celah kebocoran sebelum itu terjadi. Saya Mary Kristuti pamit undur diri untuk Anda pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi. Salam rangkul.